Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, sebentar kamu dengar. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, sebentar kamu dengar. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ayo, kau itu tahu nggak maksud? Ya, sebentar. Maksud ayat ini kau tahu nggak? Kau nggak tahu kan? Nah, makanya saya jelasin. Jadi mereka orang Farisi tahu bahwa Yesus itu hanya seorang anak Daud, anak manusia seperti sebentar. Sebentar. Makanya Tuhan sebentar dulu. Itu main potong terus. Selesai itu diam dulu. Keledai banget kau. Diam dulu, ya. Ya, makanya Tuhan berfirman kepadanya, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi Tuhan Yesus mau yakinkan mereka bahwa Yesus ini secara jasmani bukan anak Daud, tapi dia anak Allah. Allah itu sendiri. Kau paham nggak? Ini jelas firman-Nya. Makanya apa ayat 46? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kau paham itu? Ya, kau ke laut aja kau ke laut aja, ke hutan sana kau. Dengar dulu lah. Dengar dulu, sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sudah memberi peringatan kepada mereka bahwa Yesus itu sebentar kau. Semua dengar di sini. Ini ayat firman Tuhan jelas. Tuhan Yesus beritahu sama mereka bahwa dia bukanlah sekadar anak manusia, anaknya Daud. Tidak, tapi dia beritahu apa? Dia adalah anak Allah. Makanya dia bilang, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jelas ya? Ini logat Batak ini. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, jelas ya. Jadi dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang nuzul menjadi manusia. Supaya Mesias menjadi manusia. Oke ya. Oke, Buti, selesai nih orang nih. Kalau dia mau nanya lagi, dia jelas-jelas keledai. Di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 32. Lukas 1 comot kau. Ini biar kau dijawab oleh Tuhan. Mana Lukas 1 ayat berapa? Ayo, mana? Pribadi baru, gitu loh. Mana Lukas 1 ayat berapa? Di dalam Lukas 1 nomor 30 di situ dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Anak Maria, Bang, bukan anak Daud. Oke. Sebentar, saya jelasin, Buti, sebentar. Mute dia, nanti saya jelasin. Ya, kamu tahu ya, firman Tuhan berkata apa kepada Maria? Maria itu sudah dinubuatkan bahwa memang Mesias, ya, anak Allah itu, Allah yang nuzul menjadi manusia. Ya, kamu diam dulu, saya jelasin. Keledai, diam dulu kau. Kau nanya, diam dulu, ya. Kau nanya, kau banyak ngomong. Kau nanya yang jawab yang banyak. Ya, diam dulu. Ya, diam dulu. Keledai, diam dulu, keledai. Diam ya. Jadi begini. Ya, keledai ya. Kamu diam ya. Jadi begini. Ya, keledai diam dulu supaya kau tahu. Semua di bawah dengar ya. Bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan seorang putra dan kau menamakan dia Immanuel. Itu sebagai tanda dari Yesaya. Berarti Yesus, ya Allah yang nuzul menjadi manusia, dia harus apa? Melalui proses kelahiran manusia. Biasa 9 bulan 10 hari. Ya, untuk apa? Supaya darah suci yang ada nyawa itu akan terbentuk. Oke, makanya dia disebut anak manusia. Dia lahir dengan proses kelahiran manusia. Dia disebut anak manusia. Sebentar dulu. Hei, keledai, sebentar, belum selesai. Jadi dia punya, sebentar dulu. Buti, ini orang ini. Ini kalian berdua, ini kenapa sih? Makanya, diam dulu, saya mau jelasin. Kau itu jangan potong-potong, saya jelasin dulu. Selesai, kamu kan nanya. Ya, jadi dia disebut anak manusia.
anak manusia itu punya silsilah, oke? Tapi ingat, pada waktu malaikat Gabriel datang, apa yang dia katakan? Ya, pada waktu Maria tidak percaya karena dia yakin harus ada pertemuan sperma dan sel telur supaya menghasilkan anak. Tapi apa yang Gabriel berkata? Ya, Roh Allah, ya, Roh Allah, Roh Kudus akan menaungi engkau dan anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Oke, jadi Tuhan Yesus itu disebut anak Allah oleh surga dan dia disebut anak manusia karena dia dilahir dari proses kelahiran manusia. Ya. Oke, kau tahu itu. Terus dalam Filipi, Filipi sebentar, saya kasih ayatmu sebentar. Dalam Filipi 2, sebentar dulu. Kau itu nggak percaya, saya jelasin. Kalau kamu nggak percaya lagi, udah kamu ke hutan aja sana ya. Jadi dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 dia berkata seperti apa? Ya, dalam kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankannya, tapi dia mengosongkan dirinya, ya, merendahkan dirinya menjadi seperti manusia dan sampai mati di kayu salib. Jadi dia merendahkan diri, berkenosis, supaya dia bisa menyelamatkan kita. Siapa dia? Dia adalah Yotevave, Allah itu sendiri, ya, melalui firman-Nya. Yang waktu dia lahir, dia dinamakan apa? Waktu dia inkarnasi menjadi daging, dia dinamakan Yesus. Itulah juru selamat. Jadi udah jelas ya. Sudah jelas, sudah jelas, sudah jelas, Buti, sudah jelas. Kalau dia masih mau nanya, kau ke hutan aja, kau itu keledai, kau ke hutan saja kau. Ya. Udah, kau dari tadi begitu Pak tendensius. Kau mengatakan bahwasanya dia itu adalah anak manusia. Ini ya, sebentar dulu Bang, biar kau kepenuhan. Anak manusia dan anak Allah. Dia anak manusia karena dia lahir. Dia ada punya silsilah, lahir melalui rahim Maria. Tapi ingat, siapa yang berinkarnasi? Dia disebut anak Allah oleh malaikat Gabriel. Udah jelas. Apa yang kamu mau? Tes 1, 2, 3. Ini kemana saya? Ya tadi kau mengatakan dia adalah anak manusia. Saya sepakat, ya memang dia anak manusia. Karena memang rumusnya domba pasti akan melahirkan domba, manusia akan melahirkan manusia, kan gitu. Kita sepakat kan anak manusia. Tapi kenapa setelah kau dia katakan dia anak manusia, kau katakan pula dia anak Tuhan gitu. Ini kan kontradiksi. Ya. Oke, saya beritahu lagi ya. Kau itu dengar atau bukan? Ya sebentar, kau itu potong-potong. Kau bilang begini, saya udah jelasin. Gabriel datang, kamu dengar nggak? Gabriel datang kepada Maria. Sebentar kau. Kan Maria dikatakan sama Gabriel bahwa anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang menaungi Maria. Makanya dia disebut iman rasuli, dikandung oleh Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Makanya dia disebut apa oleh Gabriel? Anak Allah. Itu sorga yang berkata dia anak Allah. Jadi anak Allah dan anak manusia. Kalau dia disebut anak manusia karena dia lahir melalui proses kelahiran manusia. Makanya dia disebut anak manusia, ada silsilahnya. Tapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Makanya dia disebut anak Allah. Dan yang ngomong itu bukan Maria, tetapi adalah malaikat Gabriel yang dari sorga itu. Oke lah. Ngomong apa lagi kau ikuti cara berpikir kau Bang. Oke, ikuti cara berpikir keledai lo. Sabar dulu kau, diam dulu loh, jangan kau nanti diam dulu. Ya, silakan. Kau bilang tadi Yesus itu anak Allah. Oke lah, saya coba ikuti cara berpikir kau. Kau bilang tadi Yesus anak Allah. Sekarang pertanyaannya begini Bang, Tuhan kau yang mana, Allah atau Yesus? Itu aja sih. Yang mana Tuhanmu? Kenapa? Tadi kan kau bilang Yesus itu anak Allah. Nah, pertanyaan Yesus, saya, Yesus Allah. Iya betul. Ya, kenapa? Ya, terus Tuhan kamu yang mana? Allah atau Yesus? Tuhanmu? Allah dan Yesus. Yesus disebut anak manusia dan anak Allah. Sama. Berarti dua dong Tuhan kamu kalau gitu. Enggak, satu. Enggak. Allah itu adalah ruah yang maha kuasa. Ya, pada waktu dia berinkarnasi, dia merendahkan diri, masuk dalam ruang dan waktu menjadi manusia. Dia menyebut ruah yang maha kuasa itu adalah apa? Bapaknya. Jadi di dimensi ilahi, di dimensi roh, dia disebut Bapa. Makanya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Tapi dia merendahkan diri dan dia omnipresent. Jadi kalau dia merendahkan diri menjadi manusia, bukan berarti surga itu kosong. Karena karena dia omnipresent. Jadi dia, kamu diam dulu. Kamu itu nanya. Kalau yang menjelaskan jauh lebih banyak dibanding yang bertanya. Kau tahu tuh etikanya.
Jadi dia menyebut Bapa itu kepada ruah yang maha kuasa itu. Paham nggak? Itu Bapaknya. Makanya dia berdoa kepada Bapaknya. Karena dia merendahkan diri. Dia omnipresent. Walaupun dia merendahkan diri menjadi manusia. Bukan berarti surga itu kosong. Tapi ruah yang maha kuasa itu tetap ada. Dan makanya Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa selalu bersama-sama dengan aku. Tidak pernah terpisah. Iya bang, ya kita tanggapi dulu bang. Jangan panjang-panjang. Jadi gini, tadi kau bilang. Jelas. Sabar dulu bang, sabar kita lock dulu. Tadi kan kau bilang Yesus dan Allah tuh oknum yang sama. Sepakat nggak? Sepakat sampai di sini ya? Betul nggak? Ya, kamu, sebentar ya. Kamu tuh nggak usah nanya-nanya, nggak usah nambah-nambah. Saya bilang Bapa Allah, Yesus dan Allah atau Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dia bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Bapa. Dan Allah itu yang disebut Bapa itu adalah ruah yang maha kuasa itu. Yang berada di dimensi ilahi yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diterjangkau. Tapi pada saat dia merendahkan diri masuk dalam ruang dan waktu menjadi manusia, dia menjadi bisa dilihat sebentar. Dia menjadi bisa dilihat, menjadi bisa dijangkau. Tahu nggak? Itulah Yesus yang nusul menjadi manusia. Dan dia adalah Tuhan. Tapi kalau dia menyebut Bapaknya berarti dia menyebut apa? Allah yang adalah ruah yang maha kuasa itu. Paham kau? Iya. Ya oke. Ya minum air dulu bang biar gak jantungan. Jadi gini, kau bilang tadi Yesus dan Bapa adalah satu. Kan begitu bang ya. Menarik ini. Ya bagus itu. Artinya saya ingin tanya, sabar dulu bang Kodian, tenangkan dulu Romo. Yesus dan Bapa adalah satu. Nah pertanyaan saya ini satu RT, satu RW, satu kecamatan, satu apa dulu ini bang? Harus jelas, jangan ambigu gitu loh. Satu apa ini? Kau itu nggak paham ya. Kamu cari-cari celah untuk nanya. Kamu logikanya pakai logika apa? Kami udah beritahu, saya udah beritahu logiknya. Jadi kau tahu nggak? Begini sebentar. Kau itu dengar dulu. Saya bolak-balik sampaikan bahwa ruah yang maha kuasa itu ya pada saat di Filipi 2 ayat 6 dan 7 dia boleh saya diskusi dengan Aditya bentar? Ya, biar. Jangan dulu bang, belum selesai ini. Tadi kan dia mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Ini kan masih bersifat umum gitu kan? Oke, gantian biarin dikasih ke Bang Erben. Kasih Bang Erben. Satu RT, satu kecamatan. Ini satu apa dulu dijelaskan? Gitu loh maksudnya. Kau itu cari-cari. Silakan Pak Erben, silakan. Kasih kesempatan Pak Erben. Ya, satu apa ini silakan? Satu RT. Ya, gantian ya. Oke, sebentar. Kita kembali yang silakan. Matius 21 itu ya. Diskusi santai aja. Matius 21 ayat 9. Hosana di situ artinya justru orang-orang banyak itu menantikan keselamatan yang akan dinyatakan oleh Yesus. Baru diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Memang Yesus adalah orang yang diberkati. Bahkan Yesus itu dipenuhi secara sempurna oleh Roh Allah. Maka Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku, dan Yesus katakan pada hari ini genaplah nas ini. Jadi Yesus jelas dipenuhi. Dengan Yesus dalam kemanusiaannya dipenuhi oleh Roh Tuhan secara sempurna, itu membuktikan bahwa Yesus itu diberkati. Dan berkat keselamatan sudah Allah berikan kepada Yesus. Makanya Bapa di surga melalui suara yang agung dan mulia ketika dibaptis berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, menarik. Jadi itu berbicara tentang bahwa Bapa menyatakan seluruh berkatnya melalui Yesus Kristus. Masalahnya di mana buatmu? Silakan. Ya, menarik tadi. Erben bagus nih jawabannya ya. Dia mengatakan Yesus itu ada yang memberkati, diberkati dia kan. Artinya ada yang diberkati, ada yang memberkati. Ya, simple pertanyaan saya. Sebelum kau jawab panjang lebar, ini antara yang diberkati dengan yang memberkati, apakah oknum yang sama gitu? Coba kau jelaskan dulu. Oke. Yesus itu di dalam pemahaman Kristen memiliki dua natur. Dia ilahi karena dia firman, tapi dia juga manusia karena kemanusiaannya itu berasal dari rahim Maria. Jadi Yesus dalam kemanusiaan dengan Allah Bapa di surga, dua oknum yang berbeda. Dua oknum yang berbeda ya. Berarti Tuhannya Erben yang mana ini? Yang memberkati atau yang diberkati Tuhannya? Sebentar, saya akan jelaskan dulu arti kata Tuhan. Kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata Kyrios, artinya penguasa.
Jadi kalau kamu tanya siapa ini standar yang kita pakai KBBI lah, KBBI. Ke dalam KBBI itu kata Tuhan artinya yang berhak disembah. Oke, saya jawab ya. Orang Kristen memahami Alkitab tidak berpedoman kepada KBBI. Karena KBBI itu baru ada 12 tahun setelah Alkitab diterjemahkan. Jadi sebenarnya lebih dahulu lah orang Kristen memakai kata Tuhan daripada KBBI, bahkan daripada Muslim sendiri. Jadi berarti Kristen ini punya KBBI sendiri gitu Bang ya? Diam dulu kamu. Kamu gini ya, kalau bicara itu pertimbangkan histori sejarah. Bukan asal bicara. Oke, sebentar saya akan buktikan ya supaya lanjut ya. Sebentar Budi, saya kasih etimologi kata Tuhan ya. Oke. Baru saya akan tunjukkan sejarah KBBI diterbitkan. Oke, kita sejarah KBBI diterbitkan. Kita lihat data ini jadi supaya kita mengacu. Ya, oke, saya juga sambil buka Al-Bible versi Arab Bang ya, di dalam versi Arab beda lagi. Berarti yang kepenuhan yang mana ini? Iya, nanti kita masuk ke teks Yunani aja. Ya lanjut dulu, enggak apa-apa, saya buka lihat. Saya punya. Bukan ini ya. Ini KBBI itu 1988. Itu diterbitkan Kongres kelima. Dan ini menjadi acuan untuk orang Indonesia. Gitu ya. Sedangkan etimologi kata Tuhan sudah digunakan oleh orang Kristen 1974 itu dari kata Melayu Tuhan. Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kata Tuhan di situ menunjuk kepada Kyrios, artinya penguasa. Saya belum tunjukkan ini dia. Sebentar ya. Ini jadi kita bicara data. Jadi kalau modal lato-lato ya nggak usah diskusi. Ini lihat. Ini di dalam Ensiklopedia Populer Gereja 1976, di mana sebelumnya sudah digunakan 1974, bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, artinya penguasa. Sedangkan KBBI ini dia, 1988, ini namanya baru KBBI, 28 Oktober 1988. Jadi kata Tuhan dalam konteks Kristen itu artinya penguasa. Jadi pertanyaanmu tadi, siapakah Tuhanmu? Kalau dalam pengertian kata Tuhan adalah penguasa, maka Yesus juga penguasa bagi kami. Allah Bapa di surga juga penguasa bagi kami. Sekarang harus ditanya, apa bedanya kepenguasaan Yesus dengan penguasaan Bapa? Nah ini kita harus dengarkan. Yesus berkuasa di bumi di surga, Bapa sendiri memberikan kepenguasaan kepada Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18, dan itu dipertegas di dalam khotbah Petrus, Kisah Rasul pasal 2:36. Dikatakan oleh Petrus, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu jelas. Ya, jadi jadi gini. Kalau dikatakan bahwa Bapa juga Tuhan, iya. Makanya di dalam perjanjian baru ada namanya kata Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah. Ya. Jadi ini Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah. Sebentar, kau tenang. Ini ceramah sama seperti. Tapi dulu lah. Ini jangan kepanjangan ngantuk lagu. Sebentar. Apa diskusi ini? Oke, sama seperti di dalam. Bentar. Satu lagi. Mana? Oh iya. Drama bukan di sini, ini diskusi. Sebentar. Kan kalian bertanya toh. Sekarang kalian akan kasih waktu banyak menjawab. Saya bertanya, siap nggak? Cuma satu. Ya udah, pertanyaan jawabannya panjang. Ya itulah kau diskusi dengan orang cerdas. Ya, Oke. Soalnya gini, kalau ini harus kita tangkapi dulu Ten. Kalau di dalam Al-Bible versi Arab ya. Di dalam Yohanes 13:13 itu bunyinya begini. Antum tad'unanil muallimah ya wasyahida. Di situ dikatakan kamu menyebut aku al-muallim, orang yang berilmu, ya wasyahida, tuan atau apa guru lah ya, lebih kurang begitu ya. Wa antum ala haqqin la apa itu pula. Wa antum haqqin anni lebih kurang begitu kan bunyi dalam Arab itu. Kalau kita merujuk ke bahasa Arab, ke Bible versi Arab di dalam Yohanes 13:13 itu menggunakan kata al-muallim, orang yang berilmu, dan wasyaidan ya, syahid, guru ya.
Misalkan Nabi Muhammad juga adalah syahid ya. Jadi kata syahid ini bagaimana bisa diterimakan menjadi Tuhan gitu loh kan. Sementara Tuhan kalau dalam KBBI oke lah kau tidak pakai KBBI tadi nggak apa-apa. Kalau kita merujuk ke KBBI Tuhan itu yang berhak disembah. Sementara Tuhan ini tidak bisa disematkan kepada Tuhan, sesuatu yang berbeda. Oke, saya kasih contoh ya. Lihat di dalam Al-Fatihah pas ayat nomor 2 di situ ada kata Robbi, itu diartikan Lord, Tuhan. Ini ya, Lord. Sedangkan di dalam surat Yusuf 23 kata Robbi itu diartikan Tuanku. Jadi kata Robbi di dalam Quran bisa juga artinya Tuhan, bisa artinya Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia arti kata Tuhan bisa juga digunakan kepada Yesus, bisa kepada Allah. Ini yang kalian nggak sadari. Karena kalian selama ini hanya tahu untuk membahas kitab orang secara salah, tapi tanpa pernah mempelajari kitab sendiri dengan baik. Lihat, Bang, kata Robbi di sini Tuhan. Lihat kami ini. jelas Bang, Tuhan kami satu. Ini Tuhan, ini lihat. Ada kata Rabbi kepada Muhammad. Ini Rabbi, ini Tuhan, ini lihat ini. Ini Rabbi, kata apa ini? Tuhan kenapa boleh makan situ dulu? Aduh, ini gimana ini? Tapi ini Rabbi, kepada Muhammad, kepada siapa? ini Rabbi. lihat, Kami satu Allah. ngomong itu pakai dalil, bukan hanya bibir. Lihat Al-Fatihah surat nomor 2 kata Robbi itu apa? Tuhan. Kemudian surat Yusuf 23 kata Robbi apa? Tuanku. Kenapa kalau orang Kristen memakai kata Tuhan untuk Yesus dan untuk Allah, kalian protes? Sementara kata Robbi juga kepada manusia dan kepada Allah, kalian nggak pernah protes. Bang, di dalam Bible kamu tuh tidak memakai kata Rabbi di situ itu, makanya pahami baik-baik. Di dalam Yohanes, siapa dulu Bang? Di dalam Yohanes. Diskusi sama saya itu gini Aditya. Kalau diskusi sama saya itu enggak. Kalau diskusi sama saya jangan hanya bibir. Ya bukan dia begini, makanya saya sudah jelaskan tadi sama kau, lihat dong. Di dalam Yohanes kamu bodoh, 3:13. Kamu lihat ini. Takut kali kau ngomong dong. Ini lihat. Ya, di dalam Al-Bible kamu di versi Arabnya itu Yohanes 3 nomor 13. Di situ tidak menggunakan kata Rab, tetapi menggunakan kata al-muallim dan wasyaidah, syahid dan muallim. Jadi Rab. Ya, siapa dulu lah kata ngomong. Ini lihat, makanya kau waduh. Jadi kata al-muallim dan wasyahid dan itu berbeda dengan Rab, gitu loh. Udah kita bilang sama kau tadi. Makanya gini, apa kolerasinya kata Rab dengan kata al-muallim dengan wasyahid? Enggak nyambung cara kau menjelaskan ilmu teknologimu macam mana pula. Lihat ya, gini. Kapan kalian insaf kalau begini? Kapan kalian dijamah oleh Tuhan? Gini, saya sudah dari tadi menjelaskan samamu. Kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Orang Kristen tidak menggunakan apa dasarnya itu KBBI. Karena KBBI itu baru ada 1988. Ini dia. Sedangkan Alkitab kami diterjemahkan 1974. 12 tahun sebelum KBBI, orang Kristen sudah memakai kata Tuhan yang artinya adalah Tuhan atau penguasa, pemilik. Jadi fakta sejarah yang ditunjukkan samamu, kamu nggak perhitungkan. Kamu asal ngerocos. Diskusi ya, itu harus memahami. Oke, kita berbicara terjemahan lama gitu kan. Kalau di dalam Alkitab Sabda Web ya itu sekarang kita pakai teks Yunani aja. Kita pakai teks Yunani. Dulu, kata tadi kau berbicara teks terjemahan. Teks Yunani gini aja. Di dalam kita hilangkan kata Tuhan dengan kata Kyrios 2011 di situ berbeda kamu lagi. Itu gini. Aduh parah. Kamu samakan apa kamu ini? Makanya kalian itu udah dikasih sejarahnya, kalian nggak ngerti. Bukan sejarah, kata Tuhan dengan kata ini Tuhan. Alkitab orang Indonesia diterjemahkan 1974, KBBI belum ada di situ. Belum ada KBBI 1974, makanya jangan lato-lato terus. Kalau yang terjemahan ini, yang terjemahan Selbert itu kan diterjemahkan tahun 2011 Bang. Itu beda lagi dia kan. Itu bunyinya begini. Sebagian dari orang banyak itu berjalan mendahului Isa. Itu kepala Isa bukan Yesus malah. Ini. Ini semua 1974 ini lihat. Ya. Dikutip dari Alkitab terjemahan baru. Ini 1974 KBBI tahun berapa? 1988 ini.
Ini kamu pakai terjemahan yang paling baru kan? Betul nggak? Loh, terjemahan yang baru itu kelanjutan dari terjemahan 1974. Ini saya punya itu. Makanya jadi kalian itu heran. Historis Ya, orang Kristen itu. Dulu, Bang. Kalau AYT itu kan tahun 2018 dia, ya kan? Kira-kira menurut antara TV dengan AYT kalau dari tahunnya. Makanya kalau ngomong itu, lihat itu ya. Jadi terjemahan edisi baru 2023 itu tetap mengacu dari 1974. Berarti ya yang jelas lebih baru, yang tahunnya lebih baru dong. Misalkan AYT kan tahun 2018. Tetap ya acuannya 1974 udah dibilang sama kamu. Ya. Makanya kalau belajar sejarah itu jangan ubah sejarah. Sabar dulu Bang. Sabar ya. Bukan, kamu itu udah seharusnya gini ya. Kalau saya sudah tunjukkan data bahwa KBBI ada baru 1988, sedangkan terjemahan Alkitab sudah ada 1974. Ya, sekarang kamu harus membantah data saya. Dengar dulu, kamu harus membantah data saya. Berarti salah. Terjemahan yang kamu gunakan itu bukan 1974. Kita main data, bukan main bibir. Coba kau buka ini, kau buka Lukas 24 ayat 42, coba kau buka di situ. Kenapa lari lagi ke sana Lukas 24? Nah, ini kita buktikan ada perbedaan di situ ya. Kenapa lari? Sekarang selesaikan dulu. Kata Tuhan udah ngerti nggak kau? Kata Tuhan berasal dari bahkan buku pertama yang menggunakan kata Tuhan dengan kata Tuhan ya. itu ini kalau dari KBBI jadi ya, tahu nggak bahasa Indonesia, kamu tahu mengerti nggak? Loh, lihat ini ya, lihat Bukan, ini. Kata Tuhan dengan kata Tuhan itu tahu nggak perbedaannya? Makanya kau belajar sejarah, etimologi. Bukan belajar sejarah. Bodohmu minta ampun. Lihat ini. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu. Ini kamu bodoh. 1974 lihat ini. Lihat. Kata Tuhan dengan kata Tuhan kamu samakan. Lihat ini, lihat. Udah, Pak Erben, dia tuh keledai, sekarang sudah saya tahu masuk ke KBBI cari ya. celah. Cari-cari pura-pura nggak tahu. Dari tadi Hosana sampai kata Tuhan dipermasalahkan. Memalukan kau itu, kau keledai, hutan aja kau. Tak boleh menghina gitulah. Oke, sekarang kita masuk KBBI ya. Kamu menghina. Kalau kami menghina, kamu bilang kami menghina. Kamu yang mempermasalahkan Alkitab kok. Kamu ngais-ngais di Alkitab. Kau itu nanya Alkitab. Kita jawab. Makanya kau itu keledai, tau nggak? Sedangkan kata Tuhan dengan kata Tuhan kamu nggak bisa membedakan. Bagaimana kamu mau menguraikannya? Sekarang kamu setuju? Ngambil ayat Alkitab, menyerang Alkitab. Kamu setuju bahwa kamu setuju Ramli bahwa kata Tuhan dalam KBBI artinya hanya Tuhan pencipta alam semesta? Aku nggak setuju. Kata Tuhan. Makanya. Kata Tuhan. Oke, ulangin, saya kurang dengar. Ya, kalau kita berujuk ke KBBI, kata Tuhan itu bermakna yang berhak disembah. Kalau kata Tuhan ya, kalau kata Tuhan itu berbeda lagi dalam KBBI itu. Oke, sekarang etimologi. Coba etimologi kata Tuhan dalam KBBI dari mana? Oke, coba kita ketik dulu ya. Tuhan ini dulu ya, baru Tuhan nanti ya. Tuhan. Etimologi, coba. Etimologi kata Tuhan, coba. Cari dulu, cari. Ya, etimologi. Ya. Tuhan. Jadi ya, sebentar ya. Ini nggak muat lagi ya. Sebentar. Ini cuma berenam ya. Banyak sekali yang mau dibawa. Cuma nggak muat lagi ya. Yang di ini Pak Triwira turun terus sebentar ya Pak ya. Nanti ada yang itu nunggu sebentar ya. Nanti naik lagi ya, Pak Triwira. Ya. Turun saya. Ada yang banyak yang penasaran. Iya, jangan ribut. Oke, kita lanjut ya. Tadi siapa yang naik ya? Coba. Ya, jadi ini menurut KBBI. Ya, Mbak Uti ya. Menurut KBBI, Tuan ya atau TUAN ya, satu orang tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba, abdi, budak ya. Jadi kedua, orang yang memberi pekerjaan atau majikan ya, kepala perusahaan dan sebagainya. Di sini sudah menurut KBBI arti kata tuan itu adalah sebuah gelar sebuah jabatan ya.
dan itu setara dengan majikan, ya. Dan itu bisa disematkan kepada manusia, ya. Misalkan Aditya ini adalah majikan dari sebuah perusahaan. Aditya ini memiliki tanah banyak. Aditya ini adalah tuan tanah. Ngomong itu nggak jelas. Sabar dulu bang. Ini kita kamu ngomong ilustrasikan. apa sih? Kalau kata Tuhan disematkan ke saya, misalnya Aditya adalah Tuhan dari sebuah perusahaan, nggak nyambung. Ya. Aditya adalah Tuhan tanah, nggak nyambung. Kalau Aditya Tuhan tanah berarti Aditya punya tanah banyak. Kalau Aditya Tuhan tanah berarti Aditya itu Tuhannya tanah yang menciptakan tanah. Beda lah. Dari mana kata Tuhan berbeda sama dengan Tuhan? Kau ini macam benar aja hidupnya. Kau yang disuruh cari etimologi kata Tuhan. Kau cari alato-lato ini. Ini KBBI ini. Kau macam mana? Di KBBI nggak ada etimologi. Ini standar yang kau pakai ini KBBI. Apa lagi ini? Coba kau cari, ada nggak etimologi di KBBI? Berarti KBBI yang ada ini nggak ngerti Bang Erben itu apa, dia nggak paham. Lihat ini ya, lihat. Makanya gini ya, kalian itu memang orang yang nggak ngerti sejarah. Kalian itu menentang sejarah. Lihat ini, kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan dan Tuhan adalah apa ini? Baca. Apa itu Noni? Apa itu tulisannya? Kecil. Ini, coba dilihat itu buku apa? Saya baca sekali lagi ya. Perhatikan ini ya Ditalia. Jadi kalau bicara kita tidak berbisa sejarah, maka semua akan jadi kacau. Lihat, buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan. Coba buka Wikipedia aja, Ini udah dibuka lato-lato. Itu buku dia Aditya. Oke, saya baca dari Wikipedia ya. Ini dari Wikipedia ya. Buku pertama aku baca dulu. yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan dan Tuhan adalah baca apa? Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Eucken SJ tahun berapa? Oh, itu 1974 ya. Iya, ini 1974, lihat dulu. Menurut buku tersebut 1976 itu. Ya, kalau dari Wikipedia yang saya buka ini ya, Lord atau sebutan dalam bahasa Inggris bagi orang atau tuan, ya, bukan Tuhan ya. Assalamualaikum. Atau kuasa atau Assalamualaikum. selaku majikan, pemimpin atau penguasa. Diskusinya nggak lanjut. Dia jadi gini. Kamu hanya berjuang menyangkali tapi dengan lato-lato data. Bang Erben. Iya, kenapa? Nah, saya mau bacakan dulu nih ya surat ini ya. 3871373. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya akan kuciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, maka akan kutiupkan kepadanya ruhku, kata Allah. Maka hendaklah kamu bersujud. Jadi semua itu malaikat itu bersujud selain iblis saja. Berarti manusia bisa juga dipanggil Tuhan. Berarti kamu enggak kamu cari dulu dong etimologi kata Tuhan itu supaya diskusinya enak. Kata ya, Tuhan itu tadi sudah kita dapat etimologinya dari Wikipedia. Kau putar-putar terus. Kau salah baca. Sebentar kau pun kita bahas etimologi. Aduh. Iya. Oke ya. Dan bahasa Yunaninya kan Kyrios. Kyrios itu artinya apa? Penguasa atau tuan. Kata Kyrios juga dalam Alkitab bisa dipakai kepada bagaimana Allah, saya bisa kirim link ke kau nggak ini ya? Kepada raja, kepada orang terhormat. Itu kata Kyrios. Kalian itu heran. Dijelaskan dari tadi sama kalian, Lord atau Kyrios atau Tuhan atau bahasa Jawanya Gusti. Masa kalian nggak ngerti? Itu kau buka itu yang Wikipedia itu konsumsi doang aja nih, ilmu cocokmologi aja kau pakai itu. Cocokmologi sejarah itu pahit bro bagi kamu yang coba kau buka, kau ketik gini ya, gini. Nggak tahu gimana ini. HTTPS ya. Kalian titik 2. Coba kau ketik dulu di Google kosong. Coba. Saya sudah tunjukkan tadi dari kitabmu sendiri kata Robbi. Artinya bisa juga Tuhan. Ini nih. Kau ini diketawain orang Islam kalau kau begitu. Gini bang. Ditertawain nggak apa-apa. Data kok dilihat. Yang kita bahas tadi bukan apa ini. Sebentar dulu Aditya suaranya diturunin. Lihat Aditya ya. Ini lihat.
Yang kita kata bahas Robbi di sini kata apa artinya? ini, Bang. Bentar, Sorry, bentar. Bang, mohon maaf ya. Kenapa Yang- kata Robbi di dalam Quranmu bisa artinya Tuhan, bisa artinya Tuhan? Kau nggak Bang, bisa. yang kita kau, bahas ini, tadi kata ini, al-mu'allim enggak, dengan enggak. wasyaida. Ini Yang kita lihat. bahas itu bukan kata kata roh. Robbi. Ini nih, Oh. surat Yusuf 23, kata Robbi artinya Tuanku. Sedangkan kata Robbi di dalam Al-Fatihah 2 artinya Tuhan. Kenapa bisa begitu? Bang, ini yang kita bahas itu tadi Kenapa bisa al-mu'allim begitu? dengan Ya wasyaida, udah. bukan kata rob, itu Saya lain sudah jelaskan. lain tema Kata lagi kita Tuhan situ. juga di Alkitab. Nanti itu pembahasan Bisa yang lain artinya kalau Tuhan, itu bisa gitu artinya loh, nggak nyambung Tuhan. kalau itu. Aduh, parah lu. Putih Udah Putih jelasin. Aditya itu diganti aja, diturunin berisik banget Ganti ya aja Putih, bener. ganti aja. Nggak gini Cari gini, yang- ini soalnya ini Udah. RB ini loncat-loncatkan yang kita bahas itu bukan Nggak, kata siap. rob, itu tema Aduh, yang parah. berbeda bro. Yang kita bahas Ya itu sama, kata Tuhan itu sepadan al-mu'allim dengan penggunaannya. aswasyaida Dengar, gitu dengar. loh. Penggunaan kata kirios. Nih ada di muslim yang mau dalam naik siapa Alkitab nih? Pak tadi Ismail sepadan Mail silakan dengan bicara. Ismail Mail. RB ini nggak punya ilmu Robbi di ternyata dalam dia ini. Quran. Modal Bu asumsi Uti doang Aditya dia. diganti aja Bu Oke. Uti. Benar-benar itu bikin Ini Ya, dia, Aditya ganti Aditya. Iya. Oke, Bu Uti gini ya, Bu Uti saya mau tegaskan. Penggunaan kata Tuhan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terbitan LAI 1974, penggunaan kata Tuhan itu bisa digunakan kepada Allah, kepada manusia yang terhormat sekalipun bisa, kepada Yesus bisa. Sama seperti kata Robbi di dalam Quran bisa digunakan kepada manusia terhormat, tapi bisa juga kepada Allah. Mana Ini ya contoh kalau Allah. dari itu nggak apa-apa kalau mau loncat kodok. Iya, karena gini Pak Erben. Ini Pak kata Erben, Robbi kalau di kepada saya, Allah ini. iya kan karena Alkitab mengatakan Yesus itu memang Tuhan ya, kena Tuhan. Tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas Iya. segala Raja, Tuhan Maha Besar, Tuhan semesta alam. Ya jatuhnya Tuhan jadinya. Iya. Saya mah begitu aja. Itu kan Oke, jatuhnya ini- asumsi. ini Bang lihat. Dia Uti. Tuhan Asumsi segala kata Tuhan, Robbi. ya Tuhan Karena semesta alam. konsepnya kok bisa Yesus itu jadi Tuhan tuh bagaimana konsepnya? Ya, Ya dia bahasa Tuhan di artinya. atas segala Tuhan, emang apa artinya? Tuhan semesta alam, ya emang Bahasa artinya. dia. Tuhan maha besar, emang artinya apa? Ya Tuhan lah. Gimana sih kalian? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Yesus Jadi itu, itu- ya. Yesus itu raja artinya segala apa? Jadi raja, Tuhan lah. itulah ketuhanannya, Iya. penguasaannya. Oh. Kan udah dijelaskan tadi, Tuhan itu dari kata Noten, Kyrios, noten, nggak bahasa nyambung, Inggrisnya Lord, bahasa Jawanya Gusti. Astaga. Kalau orang Jawa Gusti Allah, Gusti Prabu, Gusti Yesus juga sama. Gusti Iya. tapi makna Bang, Gusti kalau itu orang Amerika beda. itu kalau manggil Tuhan Yesus dia itu cuma adalah utusan. Ya Utusan nggak itu apa-apa, adalah Yesus Adit itu turun dulu ya, Yesus Det. itu. Gantian, Det. Ada banyak yang mau naik, Det. Ganti Turun dulu. dulu. Sebentar, Ya. Bu Uti, biar saya jelasin sama Ismail ini. Udah turun ya. Iya, iya. Oke, sebentar. Saya setuju. Dengarin ya, Ismail. Saya setuju dengan kamu bahwa Yesus itu utusan. Dan saya katakan orang Kristen sejati tidak ada yang menolak Yesus utusan. Yang Iya. menjadi berbeda antara kita dengan kamu adalah kalau di hadapan kalian Yesus itu hanya utusan titik. Tapi kalau orang Kristen, Yesus itu adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3:16. Karena Iya. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, firman-Nya yang tunggal menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus itu diutus Allah untuk menebus manusia dari kutuk dosa. Yesus diutus Allah untuk membebaskan manusia dari cengkraman dosa, cengkraman maut. Yesus diutus Allah untuk memberikan hidup kekal. Yesus diutus Allah menjadi raja segala raja, hakim yang adil. Jadi di kalian itu Yesus utusan, titik. Orang Kristen Yesus utusan, penjelasannya ada. Siapa yang diutus, untuk apa diutus, bagaimana dia diutus, apa karyanya. Itu yang membuat kita berbeda. Iya, Yesus itu utusan Iya, benar, yang benar, datang benar. dan dengar. Gak ada Bapak Ibu, orang yang menolak itu. ketika iya Yesus itu Coba. utusan yang keluar dari Bapa. Yesus mengaku dia itu utusan yang keluar dari Bapa. Sebelum dia datang sebagai utusan, dia ada di dalam diri Bapa. Yesus Sebagai mengatakan dia itu utusan, iya, sebagai dalam diri Bapa sebagai firman. Lalu sebelum dia keluar itu, ya kan dia mengatakan aku dari sorga, aku dan Bapa satu. Ya, jadi utusan buat Yesus itu memang dia melaksanakan kehendak Bapa. Karena Bapa mengatakan di dalam Yesaya 55 bahwa dia mengeluarkan firman-Nya untuk melaksanakan
melaksanakan kehendaknya. Tetapi ingat ya, firman-Nya itu ada di dalam diri Bapa itu sendiri ya. Itu dia. Makanya dia ketika dia menjadi manusia, dia disebut Tuhan karena segalanya telah diberikan kepada Yesus. Dialah penguasa itu sekarang. Gitu loh. Ya, Yesus mengatakan, iya, kan kalian mengatakan, oh saya lebih suka datang kepada Bapa daripada kepada Yesus. Oh tapi maaf, Yesus sudah bilang, tak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa nggak bisa melalui Yesus? Gini juga Buti, dan Bapa sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, iya, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa yang memberikan, sebentar, Bapa itu ingin menyelamatkan umat manusia. Yesaya 41, akulah yang menebus engkau, dialah Allah Israel, juru selamatmu ialah dia Allah Israel. Ya, tetapi cara dia menebusnya itu bukan dirinya yang langsung seplok-plok itu. Dia mengutus firman-Nya, dan firman yang keluar itu, kata Elohim Bapa di dalam Yesaya 55, melaksanakan kehendaknya, dan kehendaknya itu tidak akan gagal. Kehendaknya apa? Yang menyelamatkan umat manusia. Makanya di dalam Yesaya 53 firman-Nya itu telah jadi seorang anak yang nanti juga akan disebut Bapa yang perkasa. Ketika dia menjadi seorang anak, dia menumpahkan darahnya yang suci. Ya, oleh sebab itu karya penyelamatan Elohim itu, penebusan Elohim itu jatuh pada karyanya, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu nggak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau nggak melewati Yesus. Karena Yesus itu adalah hasil karya Bapa. Dia datang dan keluar dari Bapa. Sebelum dia ada di dalam dunia menjadi manusia, dia ada di dalam diri Bapa itu sendiri. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 17, sebentar, Yohanes 17 ayat 2, dengar. Yohanes 17 ayat 2. Ya, dengar, enggak ceramah ini kasih tahu. Mute dulu, Pak. Mute dulu, Pak. Yohanes 17 ayat 2. Nah, Yohanes 17 ayat 2, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu ada pada diri Yesus Kristus sang utusan itu ya. Itu yang harus kamu ketahui ya. Makanya dia disebut penguasa, dia disebut Tuhan. Tuhan di atas segala tuan ya. Maksudnya Tuhan itu Tuhan di atas segala tuan, raja di atas segala raja ya. Tuhan maha besar, Tuhan semesta alam ya, bisa juga disebut Tuhan karena Tuhan itu adalah firman yang telah menjadi manusia, dan Bapa itu adalah kehendaknya. Itu loh ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ayat 8 ayat 6. Oh ya sudah otak kalian nggak nyambung. Ya, kalian tuh yang nggak nyambung kemana-mana. Iya, kasihan kalian ya. Jadi kalian itu kurang itu. Begini. Kami itu Islam itu percaya kepada Yesus itu sebagai utusan, tapi bukan Tuhan. Iya, tetapi dia itu menyampaikan wahyu, dia menyampaikan firman Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia, bukan berarti dia Tuhan. Saya, coba, apalah firman yang disampaikan oleh Nabi Isa yang kalian anggap Yesus di dalam Quran? Sebutkan 5 saja, silakan 5 saja. Silakan 5 saja. Kita mau belajar. Bingung untuk menjawab, pasti bingung. Silakan. 5 saja. 5 saja. Firman yang disampaikan Isa. Oke, silakan. 5 saja di dalam Quran. Surah berapa? 1, ayat berapa? ketika dia berkata, aku diutus kepada bangsa Israel. 2, ketika di mana? Bukan di Quran. Di mana? Kalian itu dengar nggak? Dengar pakai telinga, jangan pakai dungkul. Di Quran mana surahnya dulu sebutkan. Mendengar pertanyaan pakai telinga, menjawab pakai bibir, jangan pakai lato-lato. Surah berapa? Silakan. Surah berapa? Oke, silakan. Isa, ajaran Nabi Isa di dalam Quran berapa? Di mana aja? Ajaran Nabi Isa dalam Oke, silakan. Bang Ajis mau jelaskan. Bapak Ajis mau jelaskan langsung dibantah. Si Ajis ini mah nggak bawa dalil. Surah berapa? Silakan, surah berapa? Itu di surah Maryam sendiri. Oke, surah Maryam berapa? Surah Maryam itu kalau saya tidak salah dimulai dari ayat 35 sampai ayat 45. Oke, 35. Bacakan apa di sini ajaran Isa? Silakan. Malas kamu. Oke, 35 apa? Lihat ya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Ini bukan perkataan Isa. Ya, bacalah dulu kan kamu bilang kalau Dia hendak menetapkan sesuatu maka Dia yang berkata. Jadilah maka jadilah. Ini perkataan siapa ini? Bukan. Baca dulu, baca. Maryam 35 ini perkataan siapa ini?
Perkataan Isa, perkataan Allah, perkataan Jibril, perkataan Muhammad. Selanjutnya, nggak usah protes. Oke, ayat 35, sekarang 36. Kamu nanti. 36, oke, ayat 36. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Oke. Nah, itu jelas itu. Ini saja. Dapat kan? Ya udah nggak apa-apa. 1, 2, apa? 2 apa? Terus turun ayatnya. Oke, 37 kita lihat ya. Maka berselisih golongan yang ada di antara mereka Yahudi. Itu bukan maka kan? kalau orang Padir. Siapa ini? Baca aja deh. Bukan Oke, dia yang nggak ada. ngomong, 38. Oke, 38 apa ini? Nul kopi ya. Alangkah tajam pendengaran mereka, alangkah terang penglihatan mereka pada hari Ya. Nggak ada mananya. Kan sudah dapat 1. Ya. Sampai 55. Gimana Mana? sih kamu? Ya. Mana cuma 1 ajarannya. Nabi Isa sejak kecil dapat kitab suci. Melayani selama 3,5 tahun. Ajarannya kok cuma 1, bro. Aku diutus cuma kepada 1. kalian untuk menyembah Tuhan yang satu. Oke, di mana ini? Di mana? Kok lu lagi cariin kamu kok jadi Imran? Ya udah, kan ajaran Nabi Isa kalian bilang. Jangan maksa dulu. Mana aja? Sebutkan 5 aja, 5. Tunggu ya, siapa yang dulu Roh Kudus ya? Tunggu ya. Nah, ini Buti diturunkan Buti, udah penistaan terhadap Roh Kudus Buti. Dan coba-coba Adit. Tunggu, siapa yang dulu Roh Kudus yang bernama apa? Penghinaan namanya itu. Apa itu? Kok bunyi blender, Bu? Ya, sebentar, saya sambil masak. Lanjut aja, lanjut. Aduh. Silakan Ajis, ajaran Nabi Isa itu sebutkan apa aja? Ajis nggak ada ayatnya Ajis. Oke. Mana Jis? Ayatnya di mana aja Jis? Aduh. Bingung Ajis kalau ngomong soal ayat pengajaran Isa. Muridnya siapa? Muridnya Nabi Isa kagak ada yang tahu. Oke, siapa nama-nama murid Nabi Isa, Ajis dalam Quran? Murid Nabi Isa siapa? Yo. Paulus saja kagak tahu di sana, yo. Murid Nabi Isa siapa, yo? Disebut dengar disebut. Ya, murid Nabi Isa berapa, yo? Rasul yang diutus Nabi Isa berapa, yo? Nabi Isa disunat di dalam Quran di mana, Jis? Nabi Isa disunat di dalam Quran. Ngomong, jangan dibalas. Bukan kau. Najis kebingungan. Di dalam ya, lanjut. Siapa namanya? Kamu ingin bertanya ini apa? Ada jawab aja. Murid Yesus. Gimana sih kamu? Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Kalau kalian mau tahu tentang Nabi Isa, kalau Nabi Isa, dengerin. Kalau Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, mengapa Nabi Isa itu terkemuka di dunia di akhirat di dalam kitabmu? Apakah dunia dan akhiratmu berbeda dengan Isa itu? Dengar dulu. Kacau dulu. Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Apakah duniamu dan akhiratmu beda? Kalau kamu bertanya, diam menunggu jawaban. Aduh, kamu itu udah hancur di sini. Kau bilang Nabi Isa untuk Bani Israel. Sekarang tadi si Ajis bilang ikut Nabi Isa. Terus kenapa kau ikut Nabi Isa kalau Nabi Isa hanya untuk Bani Israel? Nabi Isa baru tadi kalian ngomong sebentar. Waduh, kamu tahu kalian ngomong aja dulu ke Erben. Kau nggak bisa dilihat. Bang Erben. Tadi kalian ngomong, dengar dulu Ismail. Tadi kalian ngomong kalian pengikut Nabi Isa. Tetapi 2 menit kemudian kalian katakan Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Kamu Bani Israel tidak. Artinya begini Bang, bibir kau mengeluarkan 2 kata-kata yang berbeda. Begini Bang. Coba. Tadi kalian katakan kalian ikut Nabi Isa. Tapi kami ikut Nabi Isa. Kalian katakan kami percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kami ikut Nabi Isa. Apakah kalian Bani Israel? Tidak. Terus kenapa kalian ikut Nabi Isa? Halah. Kebakar kalian. Bang Erben. Menyembah Allah. Bukan menyembah. Ini di luar kesurupan Buti. Weh, diam dulu, diam. Tenang. Ya, tenang. Buti, Ya, sebentar. satu-satu.
Satu-satu, diam. Mereka ngomong gini Bu Uti ya, saya konfirmasi sama Ibu. Ibu Uti, tenang mereka dulu. ngomong gini mereka ngomong Bu Uti. Mereka katakan pengikut Nabi Isa. Tapi 2 menit kemudian mereka katakan Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Sekarang bibir mana yang mau dipercaya? Yang mengatakan Nabi Isa untuk Bani Israel atau kalian pengikut Nabi Isa? Kalian paham nggak? Aduh, kalian itu nggak konsisten. Nabi Isa. Yang mau ngomong kasar saya turunin, nanti saya kena banned. Yang telah dibawa Nabi-Nabi. Nah, terus Isa ngajarin buat orang Israel, lalu kamu ngikutin ajaran orang Israel dong. Gimana sih? Katanya Isa untuk Nabi Israel, untuk orang Israel. Lalu kamu ngikutin pelajaran Nabi Isa. Gimana sih? Nabi Isa ini begini. Bani Israel. Kakek Erben sama Nenek Israel Uti, tidak denger menerima ya. kedatangan Isa. Ajaran Nabi Isa itu ada di Ali Imran ayat 49. Buka dulu, baca main-main ya. Dan kedua di An-Nisa 171. Itu loh. Mau lagi itu sudah tinggal kan? Nah, sekarang yang keempat. Itu di An-Nisa 172 juga ada. Itu ajarannya. Mau berapa? Mau 7 boleh. Ada juga. Enggak, pertanyaannya Isa untuk Bani Israel. Allah mengatakan dia tidak pernah mengutus seorang rasul pun. Dengar, Allah mengatakan Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali dalam bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaumnya Isa adalah untuk orang Israel. Nah, bahasa kaumnya kamu kan orang Arab. Jadi jelas rasulmu adalah hanya orang Arab. Sekarang kalau kamu ngikutin pengajaran Rasul Isa, apa yang Isa pelajari, apa yang Isa ajarkan kepada dirimu, ya, apakah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhanmu? Bahkan Allah telah mengatakan kami tidak pernah mengutus ya seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan yang dengan kami wahyukan. Jadi yang rasul kalian itu yang diwahyukan. Isa tidak, dengar, Isa tidak diwahyukan. Isa menerima kitab Injil gedebuk dari langit. Nah, kalau Nabi Muhammad dia diwahyukan berdasarkan Jibril. Jadi ya rasul kamu ya jelas cuma Nabi Muhammad. Sekarang ngapain ngikutin Rasul Isa? Ngapain? Isa itu siapa? Kan kamu bilang untuk orang Israel. Pengajarannya apa? Kalian nggak bisa jawab. Ya, kalian muter-muter nggak bisa jawab. Bisa jawab persoalan bodoh yang selalu ditanyakan umat Kristen. Dengar dulu, Pak. Maaf Ya, ya. enggak apa-apa, pertanyaan bodoh itu sekarang sebentar Ajis, sebentar. Sekarang mengerti cerita Isa itu. nanti kalau nggak dijelaskan Diam. Diam dulu. Ganti. Sekarang Ya, ganti. Gini Ajis, Ramli sama Ismail ya, pastikan dulu kalian ikut Nabi Isa atau Nabi Isa Muhammad atau Isa hanya untuk Bani Israel, tapi kalian ikut Nabi Isa atau kalian ikut Nabi Muhammad. Pastikan dulu supaya nak diskusinya. Kan sudah jelas Islam itu mengimani semua nabi-nabi yang diutus Allah. Lah mengimani bagaimana dong? Gabrul dong. Isa itu anak Allah, Mesias disebut ya, sedangkan Allah mengatakan dilaknatilah orang yang menyebut Tuhan itu punya anak. Isa Al-Masih itu artinya Isa anak Allah, bro. Isa Mesias itu artinya anak Allah. Apakah kamu mau dilaknat oleh Allah ya ketika kamu menyebut Isa Al-Masih? Isa itu jelas dikatakan Isa itu jelas dikatakan anak Allah. Jadi apakah kamu ya sedangkan Allah sebentar dong ya, tahu saya Isa dan Yesus berbeda. Ini kan ngomongin tentang Isa. Ya, sedangkan ya Allah mengatakan dilaknatilah orang yang mengatakan Tuhan punya anak, tetapi dia menyebut Isa Al-Masih, Isa Mesias. Coba lihat, Mesias itu artinya apa? Anak Allah. Jadi kamu mau melaknati Isa yang jadi anak Allah itu, kamu mau dilaknati Allah? Lah kita ya? semua ini kita semua ini anak Allah, Bu. Kita semua ini anak Allah. Tidak, beda. Kita Tidak pernah kamu ketika kamu dengar.
Ketika kamu dengar, ketika kamu menyebut dirimu anak Allah, kamu sudah musyrik. Karena Allah telah mengatakan ya, orang Nasrani, orang Uzair mengatakan Isa itu mengatakan Allah punya anak. Dilaknatilah orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Jadi kalau kamu ngaku bahwa kamu itu anak Allah, kamu itu sudah musyrik. Kamu itu dilaknati Allah. Ya kan? Ini artinya bagaimana ya? Gabrul begini artinya gimana? Terjadi kesalahpahaman mengenai jati diri Isa itu sendiri yang dipaksa-paksakan menjadi Yesus itu nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Mau disalah-salahkan Yesus itu adalah Tuhan, sama sekali nggak nyambung. Pertanyaannya adalah kenapa kalian percaya bahwa ini wahyu Tuhan ketika terjadi kegabrulan yang kekacauan informasi yang seperti ini? Itu kamu harus percaya bukan Tuhan. Isa bukan Yesus. Jadi jangan sama-samakan Isa adalah Yesus. Ini sudah ya. Ini terjadi kesimpang siuran berita seperti orang hanya menerima kabar burung. Oke, Yesus dan Isa tidak sama. Oke, sekarang begini, Yesus dan Isa tidak sama ya. Berarti Isa juga bisa dipanggil Tuhan karena dia mempunyai kuasa juga dia punya. Memang iya, kalau di tempat kami Yesus Tuhan, Isa mah bukan. Isa boleh menghidupkan orang mati. Isa juga bisa menghidupkan orang mati. Isa juga bisa menghidupkan menciptakan burung dari tanah liat. Dengar dulu Ajis. Justru Ismail, saya sangat setuju denganmu bro, bahwa Isa itu sangat layak disebut Tuhan daripada yang kamu sembah sebagai Allah. Kenapa? Karena Allah yang kamu katakan sebagai Allah pencipta alam semesta tidak pernah menghidupkan orang mati di zamanmu atau di zaman baginda. Malunya kamu. Tapi kalau Isa justru menghidupkan orang mati loh. Lebih hebat mana? Menghidupkan orang mati atau tidak pernah menghidupkan orang mati? Coba. Nabi Isa itu membuat banyak mujizat, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pernah nggak melakukan mujizat di zaman Nabi Muhammad? Mujizat itu kan datangnya dari Allah. Ya enggak apa-apa. Allah langsung pernah nggak buat mujizat? Ya, kalau Allah melalui Nabi Muhammad, coba ada nggak? Mujizatnya Allah menciptakan alam semesta. Bisa nggak Yesus menciptakan? Sebentar. Ismail, dengar dulu. Si Ajis di mute. Gini Ismail. Kalau Nabi Isa berdasarkan kitabmu itu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan berbagai penyakit. Di zaman Nabi Muhammad, Allah pernah nggak menghidupkan orang mati atau melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Isa? Muhammad diturunkan bukan untuk mendapatkan mujizat, tapi dia itu memberikan kebenaran. Kebenaran apa coba? Ya kebenaran, contohnya kebenaran di muka bumi ini tidak boleh bermaksiat, tidak boleh berbuat zina, berjudi. Itu kan petunjuk dari Allah. Orang Kristen itu justru tidak boleh menyembah ajaran orang Kristen. Tidak boleh menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Dengar yang dulu. remblong ini siapa yang dengar dulu. Kalau kau katakan masalah maksiat di ajaran Kristen, istri lebih dari satu itu berzina, bayangkanlah. Apalagi kalau yang lain-lain. Pelan-pelan dong kita panda. Nggak ada pelimpan. Oke, dengarin ya. Sebentar, Ajis diam dulu Ajis ya. Ajis diam. Tadi Ajis bilang mujizat Allah Subhanahu wa taala kepada Daud. Itu namanya pelimpan. Bu Uti, di mute dulu si Ajis, kalau nggak diturunkan. Ajis, tadi kau katakan mujizat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kitabnya orang Yahudi yang 2200 tahun sebelum Nabi Muhammad, sebelum Quran diwahyukan, sudah menjelaskan bahwa Allah Israel, Adonai Elohim, sudah menciptakan langit dan bumi, dituliskan. Kalau kitabmu datang 2200 tahun kemudian mengklaim bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, telat bro, 2200 tahun. Betul nggak Buti? Halo Buti. Musa sudah menuliskan, dengarin. Sejarah. Iya. Loh, nggak masuk sejarah. Kitabnya orang Yahudi sampai hari ini masih ada kok. Memang masih ada. Tuhan kami ya dengan udah. Tuhan Yahudi sama. Iya, udah. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen sama. Beda bang. Samanya coba bilang. Di mana bang? Beda. Karena saya belum lama dengarkan orang Yahudi yang mengaku orang Yahudi bicara sama kalau mereka tidak mengakui Yesus itu Tuhan.
Loh, sekarang saya tanya sama kau. Yesus Tuhan. Matius itu orang Yahudi atau orang apa? Orang Arab? Aduh. Paulus itu orang Yahudi atau orang Arab? Paulus itu orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Ditanya orang kalau kamu betul orang ikut ajar Yesus, kamu ikuti Yahudi. Lato-lato, nggak ngerti apa-apa kau. Kamu yang lato-lato. Dengarin. Paulus itu orang Yahudi atau orang Arab? Kamu ikuti aja Kristus. Paulus itu orang Farisi. Paulus itu orang Yahudi, suku Benyamin. Petrus itu juga suku Yahudi. Yohanes juga orang Yahudi. Yakobus orang Yahudi. Nyatanya orang Yahudi. Kami meneruskan ajaran daripada mereka orang Yahudi. Malu lah kitab kamu. Orang Yahudi pun masih kami jilid jadi satu dengan kitab Perjanjian Baru. Kalian apa? Berani nggak kitabnya orang Yahudi kalian satukan dengan kitab kalian? Silakan coba. Tahu kamu? Berani nggak kalian jilid kitabnya orang Yahudi dengan kitab kalian? Kalau Allah malu. Yahudi loh tidak mengakui Yesus itu. Yahudi yang mana yang nggak mengakui? Yahudi Mesiani mengakui. Yahudi Kristen mengakui. Yahudi itu mengakui bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan. Dia mempercayai Tuhan yang Yesus, bukan menuhankan Yesus. Bukan kayak kamu. Itu Bang, Tuhan aja mempertuhankan Tuhan yang satu, Yesus aja mempertuhankan. Ramli sama Ismail diam dulu. Ramli sama Ismail diam dulu. Ramli. Oke. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat sore untuk semuanya di room ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak kasih kesempatan saya untuk bicara? Silakan Pak. Saya bukan mau bicara tentang Alkitab ya. Saya mau menceritakan tentang alam semesta ini. Ya. Dari mana kau tahu alam semesta ini? Kau tunggu dulu. Bukan dijelaskan, dia mau kamu menjelaskan. Maksudnya mau bercerita. Apa mau kau jelaskan? Tidak, saya menjelaskan. Sabar. Kau udah pernah kemana aja? Enggak, kau tanya dulu. Kau udah pernah ke bulan enggak? Bang, ajaran kasih itu kan harus sabar dulu. Jangan bawa kasih itu harus mengatakan kebenaran. Iya kan, tapi selesai orang cerita, memang kalau masalah baru dibantah. Apa mau kau ceritakan alam semesta? Ya. Kalian tahu kalau alam semesta ini begitu luas dan sangat-sangat luas. Untuk kita manusia saja tidak bisa menggambarkan bahwa alam semesta ini seperti kemana. Ya, itu ciptaan Tuhan yang sangat kuasa sekali. Dan beserta planet-planet yang ada di alam semesta. Dan bumi itu besar ya. Planet-planet itu yang temukan itu orang Kristen juga pakai teropong buat orang Kristen. Sabar lu dengar dulu. Tunggu orang ngomong dulu. Udah lah. Kau bicara planet-planet lagi. Sabar, itu ciptaan Tuhan. Bicara planet kau nggak terima. Tuhan mana yang dimaksud? Tuhan mana yang dimaksud, Pak? Itu ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah semua. 2.200 tahun. Jadi sabar dulu. Sudah ada sabar dulu. Bumi itu sabar. Bumi itu cuma manusia saja yang hidup di muka bumi itu. Cuma manusia. Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi. Malaikat saja turun ke bumi tidak menginjak tanah. Saya kasih tahu kamu. Itu pengajaran siapa itu Pak? Siapa yang ngajarin Tuhan? Kayak gini nggak akan terima kebenaran. Pak, bukan Tuhan Pak. Kalau nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan Pak. Bukan Tuhan itu Pak. Jangan percaya sama Tuhan yang nggak bisa jadi manusia. Pak, jangan percaya dengan Tuhan Pak. Jangan percaya dengan Tuhan yang nggak bisa jadi manusia. Itu bukan Tuhan Pak. Pak, itu bukan Tuhan Pak. Pak, itu bukan Tuhan Pak. Itu bukan Tuhan. Entar dulu. Host percaya dengan setan iblis? Enggak, saya nggak mau percaya dia. Enggak percaya. Saya percaya Yesus. Percaya Yesus? Yesus maksudnya begini. Ibu percaya adanya Yesus, adanya iblis? Ya iblis ada, tapi kami nggak percaya dia, Pak. Nah, iblis bisa dilihat. Sabar. Iblis bisa dilihat. Ya mungkin. Sering iblis bisa menampakkan diri Pak. Banyak Pak, iblis menampakkan diri banyak Pak. Tuh nonton Pak. Nonton di TikTok Pak. Malam-malam tuh Pak. Suka nongol tuh Pak. Nonton di TikTok Pak. Banyak Pak.
Iblis aja tidak bisa dilihat, bagaimana kekuasaan Tuhan kamu Iblis bisa dilihat. Iblis saja bisa dilihat, apalagi Tuhan. Nih, aku bacain ya. Nih, aku bacain ayat. Dengar, aku bacain ayat. Tuhan kamu pun bisa menampakkan diri. Nih, aku bacain ayat. Ayo kita baca ayat ya. Nih, kita baca. Tuhan Kenapa? kamu sama dengan iblis. Sebentar ya, sebentar. Nih, tak bacain ayat. Keluaran 3. Nih, dengerin ya. Keluaran 3, aku baca nih ya. Pernyataan Elohim Tuhan yang Maha Kuasa itu mengatakan, nih, dia mengatakan gini ya. Keluaran ya, nih ada pun Musa. Oh, Keluaran 6 ya. Keluaran itu ahli penginjil mereka itu. Ya, nih ya, Keluaran 6 ya. Selanjutnya dengar, dengar. Selanjutnya berfirman, dengar aku baca ayat. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yod He Vav, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah ini sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Jadi karena dia Maha Kuasa, dia bisa menampakkan diri. Jadi kalau ada Tuhan yang ngaku maha kuasa tapi mustahil menampakkan diri, itu bukan Tuhan. Jangan percaya. Sekali lagi dengar. Konsepnya iblisnya di situ ya. Akulah Yod He Vav telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Kalau yang ngaku Maha Kuasa tapi nggak bisa menampakkan diri, tapi nggak bisa menampakkan diri, artinya bukan Tuhan. Ngapain kamu? Ya, artinya bukan Tuhan. Iya, silakan. Iya. Mereka gini. Nanti kalau kita tunjukkan, bentar Ramli. Nanti kalau kita tunjukkan di dalam kitabnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga dapat bersuara dari sebatang pohon kepada Musa. Nanti bingung juga mereka. Iya. Bahkan Allah turun ya kepada setiap 3/4 malam, turun dia ke bumi. Iya, makanya ada dia menampakkan diri. Sabar. Kalian itu nanti kalau kita bahas lagi nanti Allah itu dari atas langit kakinya di neraka, suara itu dari atas langit. Lagi kamu ini parah kalian itu. Sekarang yang satu-satunya yang tidak bisa, yang katanya kan di Allah kan kun fayakun ya. Tapi satu-satunya yang mustahil bagi Allah adalah jadi manusia. Sedangkan di kitab kami menjadi manusia itu adalah bukti bahwa dia Maha Kuasa. Nah, kalau di kamu terbalik ya, Allah Maha Kuasa tapi satu-satunya yang tidak bisa dilakukan adalah menjadi manusia. Nah, itu kan. Dengar tadi, dengar. Ya, dia menampakkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa. Sedangkan di kamu tidak bisa menampakkan diri karena dia ngaku Maha Kuasa. Cuma Om doang gitu. Cuma doang. Ya. Itu salah benar, bro. Jangan asal mencerocos saja kamu. Kalau jangan mengatakan Tuhan itu sederhana begitu. Kuasanya itu bukan seperti itu kuasanya. Dia yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Kuasanya seperti itu, bukan kuasanya menampakkan dirinya. Anda bisa, sebentar. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Maha Kuasa, dia menciptakan, tapi jadi manusia nggak bisa? Kok dibatasi begitu? Kenapa terbatas begitu kuasanya? Begitu hal yang sangat rendah sekali, Ibu. Apanya yang rendah? Dia jadi pohon aja mau. Jadi pohon aja Allah mau, jadi pohon Allah mau. Kenapa jadi manusia nggak mau? Nih, bukan nih. Di Anissa nih. Ya, Adi ya. Nih, bukan nih. Ya Allah di dalam kamu aja yang ngomong di sini. Di dalam apa ya? Saya baru ini ngomong dari tadi saya diam aja. Apa dari tadi? Udah saya turunin kamu, suka-suka saya yang punya room, enak aja kamu. Saya punya room kok. Jadi saya saya boleh menjelaskan tentang Bani Israel. Boleh saya menjelaskan Bani Israel, boleh? Ya. Boleh. Ya udah, silakan. Untuk Bani Israel pada masa waktu itu, manusia yang ada di Bani Israel itu tidak mempercayai Tuhan. Lah, kamu ngomong apa aja lagi? Apa lagi sok tahu kamu Nanti kalau kita tunjukkan di dalam kitabmu itu kalau ada sabar dulu. Mintalah
petunjuk begini. Diterangkan nanti kau bingung lah. Belum selesai dari itu sudah dibantah. Sebelum selesai sudah dibantah. Masa selesai mau masuk akal atau tidak? Didengarkan dulu. Dengarin. Baru satu kali. Karena dari itu. Dengar dulu. Hei, dengar. Kamu usahakan membuat statement, jangan sampai memukul dirimu sendiri. Kamu baru satu kalimat aja udah ngomong. Dengarkan, di dalam kitabmu justru kepada baginda nabimu dikatakan, kalau ada keraguan padamu, tanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Orang Yahudi. Nih, ya saya tambahkan ya di dalam tanggal 14 merubah semua Injil kalian. Ya, nih, baca nih. Allah bisa menjadi pohon api. Allah bisa menjadi api, tapi nggak bisa menjadi manusia. Nih, dengar. Orang Yahudi. Lalu disebarkan di Eropa. Lalu Amerika menerima itu. Sebentar. Dan Amerika tahan itu 20 ayat 10 sebentar. Nih, lalu Amerika menggambarkan bahwa Tuhan Yesus kalian itu seperti itu. Lalu mereka mendesain wajah-wajah Yesus. Aku dari orang-orang hebat. Heran aku lihat kalian. Kalian nah, diam ya nih Pak Erben. Nih Pak Erben. Mereka katakan ya, begini. Satu aja. Jadi kita enak. Ya nih ya, saya mau kasih unjuk. Gambar-gambar itu semuanya dari Amerika. Ya udah. Itu artinya apa? Kalian menyembah mereka. Siapa lagi? Bentar nih, saya kasih unjuk ayat aja nih, ya. Di dalam Taha 20 ayat 10 sampai 14. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggalkanlah kamu di sini ya, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, ya, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu. Oke, Allah ngaku bahwa dia sendiri bisa jadi api. Kenapa dia tidak bisa jadi manusia? Kenapa kamu membatasi kuasa Allahmu, bro? Silakan jawab. Ya, apa sebabnya Allah nggak bisa jadi manusia? Ayo, apa sebabnya? Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah. Lah, kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Karena Tuhannya. Nah, ya. Nah, kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Bukan bisa jadi manusia. Begini. Api? Aduh. Kenapa? Bukan nggak bisa jadi manusia. Sekarang pertanyaannya, masa Tuhan berubah menjadi Yesus yang mau disalibkan demi dosa ciptaannya sendiri? Nah, sekarang mana yang lebih rendah derajatnya? Api atau manusia? Kalau kamu mau mengatakan derajat rendah, masa Tuhan mau merendahkan derajatnya? Sekarang yang lebih rendah mana? Api atau manusia? Manusia itu derajatnya tinggi loh dari api. Ya, bukan itu jawabannya. Ya, jawabannya adalah memang Tuhanmu nggak bisa jadi manusia. Ya, bukan kamu batasi, tetapi memang nggak bisa. Karena apa ya? Karena dia bukan Tuhan. Kata saya sih. Kenapa ibu bisa mengatakan? Kenapa ibu bisa mengatakan derajat api itu rendah? Lah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Yang paling tinggi derajatnya adalah manusia ya. Paling tinggi Alkitab telah mencatat ya, manusia itu dikasihinya, manusia itu diciptakan, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kita memang sudah disempurnakan oleh Allah, tapi ibu hidup bisa enggak hidup dengan api? Tidak dengan api. Dia mau mengalihkan. Saya nggak bicara hidup oleh api. Begitu. Artinya Anda sudah mulai kebingungan. Jawab saja pertanyaan saya. Kenapa Allahmu tidak bisa jadi manusia? Kenapa Anda membatasi ya bahwa Allah tidak bisa jadi manusia, sedangkan ayat Anda sendiri telah mengatakan di dalam Taha 20:14 ya, Allah menjadi api. Kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Bukan menjadi api, Bu. Bukan menjadi apa dong nih, dengar nih ya. Ketika dia Musa melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu. Api, aku Tuhan itu kok. Ngawur kamu. Di surah berapa itu? Kamu mau bilang bahwa terjemahan itu salah? Buka aja Taha 20 ayat 10, 11, 12, 13, 14. Ya, jadi pertanyaannya
Apakah kenapa Allah tidak bisa menjadi manusia? Ya kan, sedang dari api aja bisa. Nah, artinya terjadi kekacauan ini, kekacauan konsep artinya. Kalian bingung antara satu peristiwa tabrak menabrak, senggol menyenggol. Ya, silakan. Bodoh gitu. Silakan. Allah itu tidak pernah terdiam kan? Terdiam. Bukan terdiam. Allah itu tidak terbatas dia. Tidak ada yang bisa menyamainya. Nah, kalau kamu sekarang ketika kamu mengatakan tidak terbatas, kita baca lagi ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, Akulah Yod He Vav He, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa, ya kan? Dia menampakkan diri kenapa? Sebagai yang maha kuasa, dia mampu melakukan itu. Kamu tahu nggak ketika dia menampakkan diri kepada Abraham, kamu baca di dalam Kejadian 18, Yod He Vav He menampakkan diri dalam wujud manusia, 3 laki-laki, kamu baca itu, ya kan? Yod He Vav He menampakkan diri kepada Ishak dalam wujud malaikat Tuhan. Tetapi satu lagi, Yod He Vav He menampakkan diri kepada Yakub dalam wujud manusia juga yang bergulat dengan Yakub. Oke. Jadi ya, Elohim itu menampakkan diri dalam wujud manusia itu, ya kan? Itu bukan barang baru. Dia sudah menampakkan diri. Nah, dia ngomong, aku telah menampakkan diri dalam wujud apa? Manusia. Ya, itu sudah biasa. Sebagai apa? Yang maha kuasa. Jadi kalau ada Tuhan yang ngaku maha kuasa, nggak mampu jadi manusia lah, siapa dia? Dia bukan Tuhan, bro. Oke, Alkitab kami telah menyatakan kemahakuasaannya itu diwujud nyatakan di dalam telah menjadi manusia, bahkan dia mati di kayu salib merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Itulah kemahakuasaannya, kemahaannya. Dia itu maha kasih sehingga dia mau merendahkan dirinya. Dia itu maha kuasa sehingga dia bisa menjadi manusia. Kalau bukan Tuhan ya nggak bisa jadi manusia, ya. Itu ayat kami mengatakan begitu, ya. Berbanding terbalik dengan apa yang Anda yakini, ya. Tapi yang Anda yakini Tuhan nggak bisa jadi manusia, ternyata jadi api bisa. Ya kan, gabrul jadinya, ya. Silakan. Oke, silakan teman-teman bertanya. Nah, terdiam. Ya. Iya, kalian. Jadi gini ya teman-teman. Usahakan kawan-kawan muslim ketika membuat statement harus lulus uji dulu statementnya. Jangan kayak tadi, kami ikut Nabi Isa, tapi yang satu ngomong Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Kami bingung. Kalian ikut Nabi Isa, tapi dibilang Nabi Isa untuk Bani Israel doang. Yang benar yang mana ini? Ya kan, jadi kita bingung. Kalian bilang Allah maha kuasa, bisa nggak firman Allah jadi manusia? Kalian bilang nggak bisa. Loh, maha kuasa kok nggak bisa firman jadi manusia? Kan lucu lagi. Ketika ditunjukkan tadi ayat di dalam kitab kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri dalam bentuk api di sebatang pohon, kalian juga bingung. Katanya nggak bisa, ya, menampakkan dalam kuasanya itu dalam bentuk suara itu. Suara itu bukan dari pohon, dari api, itu dari atas langit itu. Udah dari langit. Ada pohon yang menyala api kok. Ada pohon yang menyala, ke konteksnya ngomong pohon api kok. Aduh, kuasanya. Jadi itu begini itu kuasanya. Baru suaranya ada di situ ditulis kuasanya itu. Mereka ini senang kalau ada ulama begini. Makanya, mereka diam. Mereka nggak bisa bicara. Kalian nggak usah bawa-bawa ulama. Yang menerjemahkan itu udah ulama, tinggal kalian pahami kok terjemahannya. Tidak ada. Al-Quran itu tidak pernah dirubah. Kecuali Injil kalian itu yang dirubah oleh para orang-orang Yahudi. Ahli-ahli penginjil mereka yang dirubah semua. Karena mereka tidak mau mengakui kalau Yesus itu Buyung, dengerin. Nanti kau baca aja dulu, dengerin. Kau baca dulu, nanti ada namanya apa? Cairo Edition. Itu sudah Al-Quran itu sudah sempurna. Menceritakan semua Alkitab yang Cairo Edition yang kurang. Dia melengkapi semua. Dia melengkapi semua. Al-Quran itu melengkapi semua. Buyung. Itu sempurnanya itu ada pada Al-Quran. Apa yang disempurnakan oleh Quran, coba? Sabar. Yang satu lagi, kalau kalian ke kota suci Yerusalem, ada gereja di sana. Kalau kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, mereka tidak akan mengakui itu.
Pak, jangan kayak gitulah ngomongnya, jangan nyambung lah Pak. Jawab aja, jangan itu nggak nyambung. Apa ya, yang disempurnakan oleh Quran? Yang pertama, coba sebutkan dulu istri para nabi di dalam Quran itu siapa. Kemudian, coba jelaskan dulu ajaran sunat saja di dalam Quran. Dalam Quran ya, kalau memang Quran itu penyempurna, yang dua itu saja. Ajaran sunat di dalam Quran dan istri nabi-nabi. Jelaskanlah yang disempurnakan, silakan. Hitung Bu Uti, bikin timer. Berapa menit bisa jawab? Ya dibuka sendiri tuh itunya, mute-nya. Saya nggak nutupin ya. Silakan buka mute-nya. Coba, saya bantu kamu untuk buka ayat kitab sucimu. Di mana ajaran di dalam kitab sucimu tentang sunat. Monggo. Kan kitab yang menyempurnakan toh. Jadi karena sudah sempurna berarti semua bisa dijawab. Silakan, Bro. Saya sangat menghargai. Kami mengikuti Ibrahim, mengikuti. Oke, di mana dikatakan sunat dalam Quran itu dulu? Udah, nggak usah ngomong. Coba di surah mana? Sudah jelas, Yesus kan disunat. Loh, di mana Yesus atau Isa disunat dalam Quran? Coba silakan. Di surah berapa? Ini saya bukakan. Di surah berapa Nabi Isa disunat dalam Quran? Ismail, lu jangan bicara gitu, Ismail. Oke, silakan. Di surah berapa Nabi Ibrahim disunat dalam Quran? Di surah berapa? Surga itu Nabi adalah Isa Islam. Loh, yang ditanya aja jawabnya Jet. Katanya penyempurna tadi. Saya bangga. Kamu bangga dengan Quranmu itu, saya senang sekali. Bahwa Quran itu penyempurna, saya sangat senang sekali. Tapi saya bertanya. Ya, lu kan bukannya di Google, di Google, Om. Oke, coba lu buka di Al-Quran saja. Saya buka Quran, saya ambil Quran. Nah, boleh. Al-Quran itu menceritakan semuanya, tapi mereka yang nggak mengakui itu. Halo? Oke, silakan. Di Quran, bukunya, jangan di Google. Saya buka Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Ini. Sudah siap. Ini. Oke, ini. Surah berapa? Ini Quran ini. Lu sendiri cari tahu aja. Kau itu lato-lato kau. Ini lihat ini Quran. Ini lihat. Ini ya buku ya. Ini buku Quran ini kan. Ini. Di surah berapa? Saya nggak usah buka Google supaya kamu puas. Ya lu cari sendiri. Mudah-mudahan lu pegang Al-Quran itu, lu baca sepanjang hari, sepanjang waktu, insya Allah lu bersahadat. Ini, saya punya Quran ini buku Quran ini. Iya. Aku juga punya nih. Aku juga punya Quran. Aku juga punya Quran. Supaya nggak usah buka Google. Ajaran Quran tuh nih ya. Bukan ya, nggak bakalan bersahadat ya, justru dengan baca Al-Quran. Insya Allah ibu bersahadat. Ya, dan aku buka ya. Insya Allah ibu bersahadat. Ayo buka. Insya Allah bersahadat. Nggak bakalan, justru dengan membaca Quran aku makin yakin tentang imanku ya, karena perbandingannya beda banget bagai bumi dengan langit. Ini sebentar, ini lagi ini sinyal lagi nggak bagus. Ya silakan. Surah berapa bro? Ajaran sunat di dalam Quran. Nabi Isa disunat dalam Quran. Nabi Ibrahim disunat dalam Quran. Coba surah berapa? Ini saya sudah buka ini. Ini lihat ini saya buka. Emang nggak ada kayaknya. Nggak ada. Terima kasih. Jadi apa yang disempurnakan ya? Saya bertanya-tanya aja. Terima kasih klaimmu itu sempurna. Cuman ya kesempurnaannya. Iya ya. lu kan buka cuma itu, buka semua dan pelajari semua isi dari kandungan Al-Quran. Sepanjang saya belajar kitab suci bro, tidak ada. Kamu kan tadi bilang orang cerdas. Sepanjang saya belajar. Kamu orang pintar. Kamu belajar semua. Sepanjang saya belajar kitab sucimu, tidak saya temukan satu kata sunat pun. Itu saya temukan. Insya Allah. Tapi tadi kamu karena kamu dengerin. Tadi karena kamu katakan kitabmu sempurna, ya saya bangga. Maka saya tanya. Ya halo. Gitu bro, kita senang kali. Halo, Pak Frans. Kita senang kali dengan. Halo ya. Selamat sore. Kita senang kok senang. Kita nggak keberatan dengan klaim bro mengatakan Quran itu sempurna. Iya, Pak Erben, sebentar, Shalom. Kurang lebih setengah jam saya ikuti diskusi ini, tidak jelas. Mulai dari Aditya tidak jelas, jadi perlu diatur
pertanyaan itu harus dijawab dulu. Setelah dijawab, apakah ada tanggapan, baru dijawab lagi, begitu supaya enak diskusinya. Tidak jelas dari teman-teman Muslim ini, tidak jelas apa yang mereka mau tanyakan, tidak ada yang jelas. Iya, saya sudah kurang lebih 30 menit. Pak, ini kan bukan H2H, Pak. Ini kan TikTok. Ini kan TikTok, Pak. Mengalir aja, Pak, betul. ya, tanpa ininya, mengalir aja. Pertanyaan dijawab aja. Aku mau klarifikasi, Buti. Kita tidak jelas. Bentar, iya. Bentar. Jadi gini, silakan. Memang saya tahu diskusi itu tidak jelas. Tapi bagi orang yang menyimak secara keseluruhan, dialah yang bisa menyimpulkan kejelasannya di situ. Karena room ini bukan untuk menjelaskan lagi. Karena yang kita hadapi bukan orang. Karena orang yang kita hadapi bukan untuk menjelaskan, tapi untuk takia. Coba lihat kalau mereka bertanya kita jelaskan. Begini, Pak. Begini. Iya, aja nggak bisa lagi, Pak. Dibuat. Jadi gini. Bicara dengan orang-orang polemikus, kita tidak bisa bicara diskusi ideal, nggak bisa. Udah, kita maklum aja itu. Saya mau klarifikasi tadi. Betul. Kenapa aku keluar dari roomnya si Rizky More? Bentar. Karena si Rizky More itu ganti topik. Dia mengatakan kata theos dan theon itu adalah plural. Padahal saya tunjukkan interlinear itu adalah singular. Tapi dia tidak bantah, malah disuruh saya baca dulu bahasa Yunani begini. Orang saya udah buktikan kok bahwa dia salah. Itu lucunya. Nggak apa-apa, Om. Nggak apa-apa. Cuma di sini saja. Cuma di sini. Bang Erben, apa nih? Friends Unyu ini, Friends Unyu. Dibuti, diturunkan payung. Enggak apa-apa, diturunkan enggak apa-apa. Tapi ingat siapa yang diturunkan? Debat, untuk debat Islam vs Kristen tidak jelas. Kalian tidak akan pernah menang. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah menang. Itu. Pak, begini Pak. Ketika itu versi Bapak mengatakan kami tidak, ya sebentar Pak Frans ya. Ketika Bapak mengatakan kami tidak pernah menang bagaimana Pak? Karena ya Al-Qur'an sendiri mengakui dengan secara syah dan terindikasi bahwa Al-Qur'an berdiri karena ada Alkitab ya. Di dalam Taha 133 jelas dia mengatakan bukti-bukti yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu ada di tempat perjanjian lama, ada di kitab kami. Bahkan dikatakan bahwa di dalam Al-Baqarah 121 bahwa Alkitab yang kami punya ini adalah bacaan yang sebenarnya. Di dalam Al-Maidah 46 ya, Alkitab, Taurat, Injil dan Zabur adalah cahaya. Di dalam Hud 120 dikatakan sejarah-sejarah yang mengikuti ya rasul-rasul itu adalah kebenaran ya, dan Allah menyatakan diri dalam sejarah di situ ya. Bahkan dia katakan ketika Nabi Muhammad dia mengatakan hai Nabi, apabila engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang dituliskan kepadamu, tanyakanlah kepada para pembaca kitab sebelumnya ya kan, para ahli kitab ya. Dikatakan itu di dalam Yunus 94 dan banyak lagi Pak. Jelas Al-Qur'an mengatakan bahwa dia tidak menyalah-nyalahkan Alkitab, tetapi dia mengatakan membenarkan apa yang telah tertulis sebelumnya. Bahkan dia mengatakan bahwa kalian tidak ada di jalan yang sebenarnya kecuali mengikuti Taurat, Injil dan Zabur. Al-Qur'an sama sekali tidak menyalah-nyalahkan Taurat, Injil dan Zabur. Dia bahkan mengatakan membenarkan dan dia menyempurnakan ya. Tetapi masalahnya apa yang dia sempurnakan gitu ya. Jadi jangan mengatakan Pak Alkitab, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa nabi-nabi Israel yang tertulis di dalam kitab Anda itu pernah ada ya. Di dalam Taha tadi itu Taha 20 ayat 14 menceritakan tentang Musa ya kan. Tanpa Alkitab dari mana Anda bisa membuktikan Musa itu ada? Karena itu kejadian itu ada di dalam Keluaran 6 ayat 4 Pak. Bapak baca itu. Ya dia mengatakan akulah Allah, dirikanlah solat ya. Sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku. Ditulisnya seperti itu. Padahal perjumpaan yang sebenarnya bukan begitu. Ya di situ dikatakan akulah Allah ayahmu, akulah Elohim ayahmu, Elohim Abraham, Elohim Yakub ya, Elohim Ishak ya, mengatakan begitu. Kenapa dirubah?
Ya, itu artinya bagaimana mungkin Anda mengatakan tidak akan kalah? Justru kalau nggak ada Alkitab, bagaimana Al-Quran bisa berdiri? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Isa itu ada? Di mana tempatnya Anda bisa membuktikan Musa itu ada, Ishak itu ada, Yakub itu ada? Selain dari buka kitab kami, Pak. Jadi nggak mungkin kalah kitab kami, karena kitab kami itu diambil menjadi referensi dalam kitab Anda. Oke? Jadi asal jangan salah ngomong, ya. Nggak bisa. Ya, udah pergi dia ya. Sekarang buktikan bagaimana cara Anda membuktikan Isa itu ada. Anda memaksa-maksakan Isa itu adalah Yesus, ya kan? Bu Uti, saya harus mengatakan kalau saya dialog atau debat diskusi dengan Muslim, saya selalu kalah, Bu Uti. Kalah adu suara. Kalah adu suara. Kalah adu suara karena suara saya selalu kecil. Tapi kalau bicara data, saya selalu berbicara data itu ya. Saya mau tanya dulu sekarang gini, saya mau tanya, saya kan orang awam nih, orang awam, maksudnya belum di dalam tahu diskusi seperti ini teman-teman. Intinya adalah bukan suara. Ya, intinya bukan suara, tapi setiap data yang kami sajikan, kalian baca, renungkan, pikirkan sampai kepada ulu hati kalian, kepada ubun-ubun kalian. Itu aja intinya. Kalau suara, saya akui meriam bambu lebih kuat suaranya, si Juma meriam bambu. Iya. Tapi data yang kami sampaikan, kalimat yang kami lontarkan, renungkan sampai nyes di dalam dadamu, di dalam sanubarimu, baru kau ngerti. Jangan keraskan hati. Karena diskusi itu harus berbasis data, bukan bibir lato-lato, bibir atas dengan bibir bawah, nggak ada isinya. Oke, silakan Ismail. Saya mau tanya itu aja, apa namanya itu, foto Yesus itu beneran aslinya kah apa itu? Kami nggak beriman kepada foto, kami beriman kepada apa yang berita. Foto tapi kan itu banyak adalah, tapi kan di gereja itu kan banyak kayak patungnya Yesus itu. Udah, itu seni. Seni, tapi kalau dicium-cium kakinya itu bagaimana? Iya, itu urusan mereka itu. Bagi mereka itu hanya ikon aja. Iya, tapi itu bukan ajaran kami, Pak. Itu bukan ajaran kami. Bukan aku itu. Jadi nggak berhak bukan saya. itu. Iya. Bukan aku itu. Ya. Bukan saya juga. Saya nggak ada hak ya. Itu kalau mau nanya kepada mereka sendiri. Yang lebih berbobot. Iya. Tapi itu, saya cuma tanya itu aja, itu berbobot loh. Nah, itu ikon aja, ikon. Jadi gini. Berbobot itu. Bentar. Itu ikon. Alasannya tidak berbobot bagaimana kalau ada patung bisa dicium? Mau denger dulu. Nggak, saya dengarkan ini. Bagi mereka, dengarin. Bagi mereka itu sama seperti orang Muslim rebutan cium batu hitam, atau seperti orang Muslim sujud harus ke arah Ka'bah. Sama lah seperti itu. Jadi ikon aja itu. Sekarang apakah nanti ketika rebutan ciuman batu hitam dapat mengampuni dosa, berarti batu hitam Allah? Apakah begitu? Jadi kamu gini, buat pertanyaan itu yang bisa diujikan kepadamu. Sudah kita jelaskan, kami nggak seperti itu. Tapi mereka pun kalau kami tanya, yang ada gambar-gambar itu, mereka katakan itu hanya ikon, gambar-gambar saja. Bukan itu wujud asli. Ingat itu. Sama seperti kalian orang Muslim, kalau sujud harus ke arah Ka'bah. Bahkan kalau naik haji harus rebutan untuk mencium batu hitam. Itu aja posisinya. Jadi nggak usah puter-puter kamu. Sekarang begini Pak Ismail, kalau Pak Ismail bilang tadi ada orang-orang dari kelompok atau golongan Kristen yang cium kaki atau apa patung gitu. Sekarang pertanyaan saya begini, hampir pertanyaan yang sama. Apakah punya bobot yang sama ketika orang ke lebaran terus cium tangan mamanya? Apa punya bobot yang sama dengan itu? Bisa. Oh, jelas kalau orang tua itu harus kita hormati karena dia makanya itulah jawabannya. Ya beda lah, orang tua sama patung beda lah. Salah. Lu beda. Yang salah. Orang tua itu sudah murni yang melahirkan kita di muka bumi ini. Cocok. Itu bagian dari penghormatan. Sekarang saya mau tanya, kalau patung itu bisa melahirkan Bapak? Tidak, itu bagian dari penghormatan orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang bersujud kepada yang menciptakan, bukan dengan sama orang bersujud juga depan mamanya. Apakah mamanya Tuhan? Apakah mamanya Tuhan? Udah dikasih tadi. Mama bukan Tuhan, tapi dia pelantara yang melahirkan kita di muka bumi. Itu dia. Nah, sekarang aku mau tanya Bapak, Bapak itu dilahirkan dari patung itu?
Hah? Jangan salah pertanyaan Bapak, salah pertanyaan Bukan, Bapak. Bapak ini kok mau samakan ibu dengan patung? Dari mana dasarnya? Bukan disamakan karena you kan tadi bilang kenapa orang bisa cium tangan atau kaki patung. You tahu yang patung siapa? Bisa dijelaskan patung siapa? Nah, sekarang mau tanya itu betul-betul wajah tidak. Beritahu saya patung siapa? Jelaskan patung siapa? Patung Yesus. Beritahu. Nah, patung Yesus. Nah, you tahu dalam iman Kristen ketika orang bicara soal Yesus, you tahu bicara soal Yesus tentang apa? Kita bicara kalau bicara soal Yesus wajah Yesus dalam yang asli. Anda yakin itu wajah Yesus asli? Aku mau tanya. You tahu tidak? Pak RBN tadi sudah bilang itu seni. Orang bisa lihat itu. Sekarang begini. Kalau you punya orang tua, kami Muslim mencium batu Hajar Aswad itu bukan dia Tuhan. Saya beri analogi ya. Bang, dia tidak mau dengan itu, Ibu. Coba kasih ke kotak hitam. Makanya tadi Pak udah aku kasih contoh. Dengerin. Nanti kalau saya tunjukkan data dulu, bentar. Nanti kalau saya tunjukkan sama Hajar Aswad, batu hitam itu dulunya kotak hitam. Baju kami anggap Tuhan, kami menganggapnya itu. Aduh. Sebagai batu suci yang dari ya udah sama kayak gitulah posisinya. Itu hanya sama udah sama. Hajar Aswad saja. Ya udah. Yesus kan Tuhan dikatakan Tuhan. Itu kan hanya patung, itu ikon aja itu sama bro, sama. Nah sekarang pertanyaan saya, apa itu benar wajah asli Yesus? Kau dijelasin bukan, udah dibilang dari tadi itu ikon aja. Itu hanya sebagai sebuah ikon. Tapi kan setidaknya secara tidak langsung. Ya, apa bedanya dengan batu hitam udah dibilang? Kau heran. Patung. Batu hitam dapat ampuni dosa. Iya, Sunan Nasai. Dalam apa tuh? Sunan Nasai. Sesungguhnya ada tuh. Ada di Sunan Nasai, hadis Sunan Nasai. Jadi kalian itu gini, udah kita bilang tadi. Iya, kalau kalian itu cium batu hitam yang tadinya putih menjadi hitam, itu dapat mengampuni dosa. Ya sudahlah, kita hargai itu keyakinanmu. Tapi kalau ada pun orang Kristen seperti Katolik punya patung-patung dan bagi mereka itu hanya ikon di dalam ritual sebagai sebuah alat untuk sarana dalam penyembahan, ya bukan patungnya yang disembah. Betul. Ya udah itu urusan mereka lah. Kami nggak masalahkan itu. Kita hargai itu. Sekarang bagaimana dengan Anda? Begini. Hajar Aswad bisa menebus dosa dan menjadi saksi di hari kiamat itu gimana? Gini, Pak Erben. Sama halnya kayak lukisan orang tua kita di rumah, kita bangga-banggakan, kita pajang di dalam rumah. Ya kan? Padahal itu bukan asli orang tua kita sebenarnya. Ya kan? Iya, sama hal itu. Nah, gitu. Jadi semacam itulah. Aduh. Jadi menurut saya dia tidak bisa bedakan foto dengan lukisan. Tidak bisa bedakan foto dan lukisan. Itu saja. Masa problem foto? Siapa yang pegang foto? Itu kan lukisan. Iya, jadi sudah dijawab tadi sama Pak RBN itu seni. Udahlah seni aja itu, ikon aja. Ya itu seni. Ya sudahlah ya bapak-bapak. Iya. Ya udah lama sekali kita udah 3 jam lebih ya. Pak RBN juga udah capek, saya juga mau mandi ya, banyak ini ya. Kita selesai ya Bapak Ibu ya. Ya God bless. Ya salam kebenaran. Terima kasih yang Muslim. Dua dulu. Ya mereka nggak mau lah Pak ya. Ya salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya ya. Teman-teman yang mau turun silakan. Bapak di sorga terima kasih untuk acara ini. Kami mohon supaya perkataan yang keluar dari mulut kami tidak berlalu sia-sia Tuhan, supaya menjadikan pemberitaan Injil yang sempurna di mata Tuhan dan diwartakan dan mampu meresap sampai ke hati dan tulang sumsum setiap orang yang mendengar dan mampu mengubahkan mereka Tuhan, karena Engkau berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadamu kecuali karena Engkau sendirilah yang menariknya. Oleh sebab itu Tuhan, tariklah dan biarlah firman Tuhan yang diwartakan sungguh-sungguh berkenan di hadapan
Tuhan dan menguatkan iman-iman orang. Ya, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Selamat sore. Amin. Terima kasih semua teman-teman Muslim. Selamat. Terima kasih ya. Kita hanya berdialog ya. Jangan masukkan di hati. Maaf salah kata. Maaf salah kata ya. Kita tetap NKRI. God bless you all. Mengutip 5 sampai misalnya 4 ayat gitu. Sementara 4 ayat itu konteksnya beda-beda. Bayangin kita